Coba kamu bayangin, tetangga kamu tiba-tiba bangun pagar bata gitu, sejauh 2 meter masuk ke dalam pekarangan rumah kamu. Wah, nyari ribut sih itu namanya. Bener banget. Tapi sekarang coba bayangin skenario kedua. Kamu lagi bawa mobil, terus nerobos lampu merah di jalanan yang bener-bener kosong. Jam 3 pagi lah katakan. Oke, jalanan kosong ya, nggak ada siapa-siapa. Nah iya, di skenario pertama, waktu tanah kamu dirampas sepihak, negara, polisi gitu nggak bakal tiba-tiba datang buat bongkar pagar tetangga kamu. Nggak bakal peduli mereka. Betul, tapi di skenario kedua, biarpun jalanan kosong dan nggak ada yang celaka ya, kalau ketahuan, negara bakal ngejar kamu, berhentiin kamu, dan ngasih hukuman. Pasti itu. Kena tilang atau sanksi pidana. Hukum kita. Dan kebetulan banget, ini kunci buat kamu lulus ujian akhir pengantar ilmu hukum besok pagi. Skenario yang kontras banget sih itu. Jadi buat kamu yang sekarang lagi, kebut semalam nih, ngadepin tumpukan catatan di jam-jam rawan sambil ngopi, di sesi eksplorasi mendalam malam ini kita bakal bedah tuntas materi pertemuan ke-12. Dari dosen M. Faisal Rahendra Lubis ya. Benar. Dan kita nggak bakal cuma bacain buku teks atau ngafalin definisi doang. Misi kita malam ini tuh membongkar kenapa sih mesin hukum ini kerjanya beda di dua skenario tadi. Oke, mari kita pecahin misteri pagar dan lampu merah itu dulu deh. Kalau aku perhatiin ya, perbedaan perlakuan negara ini tuh ujungnya ke satu pertanyaan dasar. Pertanyaan apa tuh? Tentang siapa yang kepentingannya terluka kan? Di kasus pagar tadi, itu murni kerugian personal aku. Tanahku yang berkurang. Nah, betul. Dan itu langsung ngebawa kita ke ranah yang namanya hukum privat. Kayak hukum perdata atau hukum dagang gitu. Berarti urusan pribadi aja ya? Ya, esensi dari hukum privat itu, negara memposisikan dirinya murni sebagai fasilitator pasif aja. Fasilitator pasif tuh maksudnya kayak cuma nyediain lapangan gitu? Persis. Negara cuma nyediain infrastruktur peradilan, gedung pengadilan, sama hakim sebagai wasit, tapi mereka nggak bakal ngambil inisiatif duluan. Karena urusan pribadi tadi ya? Bener. Hukum itu menghormati otonomi privat. Kalau tetangga yang dirugikan milih buat diam aja, atau ya udahlah ikhlasin aja 2 meter tanahnya daripada ribut, Negara nggak punya hak buat ikut campur dong berarti? sama sekali nggak punya. Individu yang merasa haknya dilanggar, sebagai penggugat nih, dia yang harus aktif nyusun gugatan, nyari bukti sendiri, terus bawa ke pengadilan. Kalau nggak ada yang lapor, mesin hukum privat ini nggak bakal nyala. Paham. Sementara kalau kasus lampu merah tadi, situasinya kebalik total kan? Nah iya, kebalikannya. Biarpun aku nerobos jam 3 pagi, jalanan sepi, nggak ada yang aku tabrak satupun, aku tuh udah ngelanggar aturan main yang didesain buat keselamatan bareng-bareng. Betul. Dan di titik inilah hukum publik ngambil alih setir. Karena ini urusan orang banyak ya. Iya, di ranah hukum publik, kepentingan yang dijaga itu ketertiban masyarakat luas. Dan kepentingan kolektif ini diwakilin sama satu entitas, yaitu negara. Makanya polisinya yang langsung bilang ya. Tepat banget. Inisiatif penegakan hukum pindah total ke tangan aparat. Jaksa atau polisi itu bertindak atas nama negara buat ngelawan kamu yang ngelanggar. Terus negara juga nggak peduli kan biarpun nggak ada korban pas kejadian itu? Nggak peduli sama sekali. Tindakan nerobos lampu merah itu sendiri udah dianggap ancaman buat sistem ketertiban umum. Negara harus turun tangan biar aturan mainnya nggak runtuh. Wah, ini bikin semuanya jauh lebih jernih sih. Jadi, hukum privat itu ibarat konflik horizontal antara individu sama individu, negara cuma wasit. Benar, wasit pasif. Terus kalau hukum publik itu konflik vertikal. Negara aktif turun tangan ngelawan pelanggar demi ketertiban. Nah, kalau kita ngomongin negara yang menghukum warganya secara aktif, kita kan langsung masuk ke area yang paling tajam nih dari hukum publik. Hukum pidana kan? Iya, hukum pidana. Hukum pidana itu instrumen pemaksa paling ekstrim loh, yang dipunyai sama negara berdaulat. Ini satu-satunya instrumen hukum yang ngasih izin buat merampas kemerdekaan, ngerampas harta atau bahkan... Nyawa ya? Di negara tertentu kan ada hukuman mati. Betul, perampasan nyawa. Karena taruhannya setinggi itu, wajar aja kalau para sarjana hukum tuh sampai berabad-abad debat soal apa sih definisi pastinya. Nah, di bagian definisi inilah mahasiswa biasanya mulai pusing. Kayak pas lagi ujian, tiba-tiba dijejelin deretan pakar. Ada Prof. Pompe, Prof. Simons, Prof. Mulyatno. Iya, bahasanya juga kaku banget kan biasanya. Banger kata, dan fokus ke substansinya aja, mereka bertiga itu sebenarnya cuma nyoba jawab 3 pertanyaan dasar kok. Apa aja tuh? Perbuatan apa yang dilarang, siapa yang bisa disalahin, dan gimana cara negara ngejatuhin hukumannya. Nah,
Itu cara berpikir yang jauh lebih strategis tuh buat jawab esai besok. Mari kita lihat gimana Prof. Mulyatno ngerangkum kekacauan ini. Daripada bikin satu kalimat panjang, beliau ngebagi hukum pidana jadi 3 pilar fungsional. Oke, 3 pilar. Pilar pertamanya apa tuh? Pilar pertama itu Criminal Act. Jadi negara harus menentuin secara spesifik perbuatan apa aja sih yang dilarang, plus ancaman sanksinya apa. Berarti aturannya dulu ya yang dibikin jelas. Terus pilar kedua? Pilar kedua itu Criminal Liability. Ini soal penentuan kapan dan siapa yang bisa dimintain pertanggungjawaban hukum. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, apakah orang yang gangguan jiwanya parah atau anak di bawah umur itu bisa dimintain tanggung jawab yang sama kayak orang dewasa yang sehat? Kan enggak. Oh, bener juga. Nah, kalau pilar ketiga? Pilar ketiganya itu Criminal Procedure atau tata cara pelaksanaannya. Berarti ini nyambung banget dong soal definisinya Prof. Simons. Nyambungnya di mana tuh menurutmu? Kan Simons nyebut hukuman itu pakai istilah nestapa. Ah, iya, nestapa. Bener. Hukuman pidana tuh pada dasarnya kan penderitaan yang emang sengaja diciptain dan dilegalin sama negara buat pelanggar. Konsep ini ngeri juga loh kalau dipikir-pikir, negara ngedesain penderitaan. Emang ngeri. Berarti prosedur berlapis di pilar ketiganya Mulyatno tadi, itu dibikin bukan cuma buat formalitas birokrasi aja kan? Sama sekali bukan. Prosedur itu tuh batas pemisah antara peradaban dan premanisme. Wah, kata-katanya dalam tuh, peradaban dan premanisme. Iyalah, coba bayangin kalau ada institusi yang punya kuasa sah buat ngasih nestapa kemanusiaan lain, tapi nggak diikat tata cara yang ketat. Bakal seenaknya sendiri ya aparatnya. Pasti. Aparat bisa main culik orang di jalan, disiksa tanpa bukti, terus masuk penjara cuma modal asumsi doang. Ngeri banget. Makanya, kriminal prosedur, tata cara pidana itu, dibikin justru bukan buat mempermudah aparat menghukum orang. Tapi buat ngebatasin kesewenang-wenangan aparat itu ya. Persis. Negara emang boleh ngejatuhin penderitaan, tapi syaratnya berat banget. Mereka harus ngelewatin rintangan pembuktian di pengadilan, hak tersangka itu tetap dilindungi sebelum palu hakim diketuk. Logika soal pembatasan kekuasaan ini ngebawa kita ke pemisahan gede berikutnya yang suka keluar di ujian. Dimensi hukum pidana material dan formil. Nah, ini sering kebalik-balik nih biasanya. Kalau aku suka pakai analogi gini. Hukum pidana material itu ibarat sebuah buku resep masakan. Buku resep ya, berarti KUHP gitu ya. Nah iya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu buku resepnya. Di situ ditulis detail bahan-bahannya. Misalnya nih, buat bikin pasal pembunuhan berencana, bahannya tuh harus ada niat, ada perencanaan waktu, dan ada hilangnya nyawa. Hasil masakannya alias sanksinya juga ada di situ. Analogi yang bagus. Tapi masalahnya kan, buku resep sehebat apapun, ya dia cuma benda mati. Betul, nggak bakal bisa masak sendiri tuh buku. Bener. Hukum pidana material tuh nggak bisa ngehukum siapapun kalau nggak ada koki sama instruksi operasional di dapur penegakan hukumnya. Disinilah hukum pidana formil masuk kan? Iya. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu manual instruksinya. Dia yang nentuin siapa koki yang boleh masak. Siapa polisi yang boleh nangkep gitu ya? Iya, terus gimana tata cara ngegeledah yang sah biar privasi nggak dilanggar sembarangan? Berapa lama orang boleh ditahan sebelum berkas dikirim ke jaksa? Sama gimana jaksa nyusun dakwaannya. Intinya, tanpa hukum formil, yang material itu cuma angan-angan di atas kertas. Bener. Terus, selain pembagian material dan formil ini, di materi juga ngebahas realitas kejahatan modern. Ini yang misahin antara pidana umum sama pidana khusus. Ah, iya. Kalau pidana umum kan didesain buat kejahatan yang standar gitu ya. Kayak pencurian, penipuan, penganiayaan fisik. Betul. Aturannya pukul rata buat siapa aja. Tapi sejarah ngebuktiin kalau aturan konvensional ini kadang mentok kalau ngadepin kejahatan yang daya rusaknya lebih terstruktur. Makanya kita butuh pidana khusus ya. Di sumber materi itu disebutin ada tindak pidana ekonomi, korupsi, sama terorisme. Nah, coba kita ambil contoh korupsi. Awalnya aku mikir gini, kenapa sih korupsi butuh hukum khusus? Bukannya itu intinya sama aja kayak nyolong atau ngelepin uang biasa? Banyak yang mikir gitu. Tapi beda skalanya. Korupsi bisa bikin sistem kesehatan negara lumpuh, infrastruktur hancur, dan bikin miskin jutaan orang secara sistemik loh. Belum lagi, pelakunya itu rata-rata ya orang yang pegang tuas kekuasaan itu sendiri.
Betul. Mereka punya akses ke uang, punya backing politik. Iya, jaringan birokrasi buat nutupin jejaknya juga ada. Hukum pidana umum tuh terlalu lambat dan tumpul buat nembus benteng kayak gitu. Berarti butuh resep masakan yang lebih tajam dong di hukum khusus ini. Sangat butuh. Makanya di pidana khusus mereka dikasih wewenang penyadapan yang lebih luas, terus ada pembuktian terbalik. Oh, yang terdakwanya harus ngebuktiin kalau hartanya bukan hasil korupsi itu ya? Benar. Ancaman hukumannya juga jauh lebih berat dan bahkan punya lembaga super body kayak KPK. Kejahatan luar biasa, ya butuh perlakuan luar biasa juga. Ngomong-ngomong soal perlakuan luar biasa, ada satu garis batas yang mutlak banget gak boleh dilewatin sama negara pas merumuskan hukuman. Ini pasti bahas asas legalitas nih. Tepat. Ini konsep krusial yang harus banget diingat mahasiswa malam ini. Asas legalitas di pasal 1 ayat 1 KUHP. Intinya tuh gak ada perbuatan yang bisa dipidana kecuali udah ada undang-undang tertulis yang ngaturnya sebelum perbuatan itu dilakuin. Sebelum ya, kata kuncinya di situ. Ibarat main monopoli lah, kita kan nggak bisa tiba-tiba nyita aset pemain lain pakai aturan yang baru kita karang pas gamenya lagi jalan. Aturannya harus udah ada di buku panduan sebelum dadu dilempar. Analogi yang pas. Asas legalitas ini tuh perlindungan terkuat warga negara dari tirani loh. Ini yang ngasih kepastian hukum. Jadi masyarakat tahu pasti mana yang boleh dan nggak boleh ya. Betul. Negara tuh sebenci apapun sama suatu tindakan secara moral, mereka nggak berhak menjarain orang kalau parlemen belum ngesahin larangan tertulisnya. Hukum nggak boleh berlaku surut buat ngejerat masa lalu. Tapi kan asas ini kedengarannya kaku banget ya, tekstual banget, hitam putih. Emang sengaja dibikin kaku? Ini yang bikin aku agak kepikiran pas baca materi soal hukum adat. Di Indonesia ini kan kita hidup bareng norma adat yang umurnya tuh jauh lebih tua dari republik ini sendiri. Ya, hukum tidak tertulis kan? Betul, hukum adat lahir dari tradisi, nggak dikodifikasi, dan nggak tertulis. Nah, kalau asas legalitas maksa hukum itu harus mutlak tertulis, apakah sistem nasional kita otomatis ngebunuh semua pidana adat? Nah, di sini emang ada gesekan filosofis yang tajam banget. Gimana tuh negara ngakalinnya? Di satu sisi, negara modern kan butuh kepastian hukum tertulis biar nggak sewenang-wenang. Tapi di sisi lain, sosiologi masyarakat kita nggak bisa lepas dari rasa keadilan adat. Terus jalan tengahnya gimana? Sistem kita nggak ngebunuh hukum adat 100%. Ada sebuah celah sempit, semacam kompromi lah, lewat Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, khususnya di Pasal 5 Ayat 3B. Celah sempit kayak gimana maksudnya? Penerapannya di sidang gimana? Jadi, hakim itu dibolehin pakai hukum pidana adat yang masih hidup di masyarakat buat mutusin perkara. Tapi syaratnya berat dan berlapis. Syaratnya apa aja? Pertama, perbuatan adat itu benar-benar nggak ada padanan aturannya sama sekali di KUHP. Kalau ternyata di KUHP udah ada, ya KUHP yang menang mutlak. Berarti cuma buat yang benar-benar kosong ya aturannya? Iya. Terus kedua, biarpun pidana adat diterapin, sanksinya harus disesuaikan sama nilai kemanusiaan modern. Nggak boleh pakai hukuman fisik yang nyiksa dong? Nggak boleh. Harus sesuai konstitusi. Jadi hukum adat itu emang masih napas. Tapi ruang geraknya benar-benar dikerangkeng ketat di bawah kepastian hukum nasional. Oke, kita baru aja bahas batasan hukum dari sumbernya nih, tertulis sama nggak tertulis. Sekarang coba kita lebarin jangkauan ke batas ruang lingkup geografis. Hukum pidana internasional ya? Benar. Pas dengar kata internasional, jujur ya, asosiasi pertamaku tuh kayak pembajakan di laut lepas atau sindikat narkoba yang pindah-pindah 5 negara. Kejahatan lintas batas gitu ya? Iya, tapi di materi ujian ini, contoh yurisdiksi internasionalnya malah Konvensi Genosida 1948, Konvensi Apartheid 1973, dan Konvensi Terorisme Eropa 1977. Terus yang bikin bingung apanya nih? Gini, aku coba merasionalkan ya. Hmm. Coba bayangin ada negara tiran nih. Mereka mutusin buat ngurung dan musnahin satu kelompok etnis yang mana itu warganya mereka sendiri di dalam wilayah mereka sendiri. Murni domestik dong harusnya kejadiannya. Nah itu dia, secara geografis 100% domestik. Kenapa hukum internasional ngerasa punya wewenang buat ngedobrak kedaulatan negara itu dan ikut campur? Jawaban singkatnya, karena ada batas ambang kemanusiaan. Maksudnya batas yang kalau dilewatin? Kedaulatan negara itu gugur. Konsep kedaulatan itu kan awalnya dikasih dengan asumsi negara bakal ngelindungin rakyatnya. Iya dong, tugas negara kan itu. Nah, kalau sebuah negara malah berubah jadi monster, pakai aparaturnya sendiri buat ngebantai rakyatnya kayak di kasus genosida, negara itu otomatis kehilangan legitimasi moralnya.
Mereka nggak bisa lagi sembunyi di balik alasan, ini urusan internal kami. Wah, masuk akal. Kejahatan kayak genosida, apartheid, atau terorisme besar itu dikategorikan sebagai hostis humani generis, musuh seluruh umat manusia. Skalanya melukai nurani peradaban secara universal ya? Persis. Masyarakat internasional bakal nganggep sistem hukum di negara itu tuh udah lumpuh, atau malah sengaja dikorupsi jadi alat penindasan. Jadi internasional masuk buat gantiin ya? Iya, di situasi vakum keadilan kayak gitu, hukum pidana internasional harus ngambil alih yurisdiksi. Ibaratnya sebagai katup pengaman terakhir umat manusia lah. Gila sih. Rangkaian diskusi pidana kita ini nyisain satu pemikiran gede banget di kepalaku. Kita kan dari tadi bahas gimana hukum pidana ngasih negara kekuatan luar biasa, kayak dewa. Iya, berhak nyadap, nangkep, menjarain. Betul, atas nama ketertiban umum. Tapi tunggu dulu deh. Negara kan pada dasarnya cuma kumpulan gedung sama pegawai aja. Dari mana asalnya mereka dapat wewenang absolut sebesar itu dari awal? Siapa yang ngedesain dan ngasih nyawa ke entitas raksasa bernama negara ini, biar mereka berhak bikin undang-undang pidana? Nah, ini pergeseran topik yang esensial banget buat dipahami. Jawabannya itu bakal ngebawa kita ke fondasi dasar seluruh sistem ini. Hukum tata negara atau HTN ya? Benar. Kalau hukum pidana itu kita ibaratkan senjata api yang mematikan, HTN itu pabrik yang bikin larasnya, nyetak pelurunya, dan nentuin siapa yang punya wewenang narik pelatuknya. Jadi HTN ini arsitektur otoritasnya? 100%. Dia bilang, HTN itu hukum yang ngatur masyarakat hukum atasan bawahan, nentuin wilayah badan kenegaraan, fungsinya sama wewenangnya. Definisinya kerasa sangat struktural ya. Banget. Kayak kita lagi baca cetak biru gedung bertingkat. Ada fondasi, lantai atas, lantai bawah, sama pembagian ruangan. Analogi cetak biru itu emang cocok banget buat Van Vollenhoven. Tapi di sisi lain, coba bandingin sama pandangan Utrecht. Utrecht bilangnya gimana tuh? Utrecht ngelihat HTN lebih dari sekedar struktur fisik, dia fokus ke distribusi kekuasaan sama tanggung jawabnya. Menurut beliau, HTN itu hukum yang mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat negara. Berarti HTN ini yang ngebangun negara dari nol ya? Nentuin kita ini republik atau monarki gitu? Betul. Mendesain sistem pemerintahan. Ngebagi kekuasaan biar presiden nggak jadi raja absolut. Dan yang paling penting, ngerumusin kewajiban negara sama warganya. Hak asasi manusia itu ditanam di HTN biar mesin pidana tadi nggak ngelindas warganya sendiri. Oh, paham. Jadi tanpa HTN, nggak bakal ada polisi buat nangkap maling, nggak ada jaksa buat nuntut, nggak ada pengadilan. Nggak ada sama sekali. HTN yang lahirin mereka semua. Terus pertanyaannya, HTN ini narik sumber hukumnya dari mana aja? Kalau di materi kan dirinci ada 7 fondasi. Pasti ada UUD dong sebagai yang tertinggi. Iya, UUD, terus peraturan di bawahnya, nilai konstitusi nggak tertulis, sama perjanjian internasional. Nah, terus ada 3 istilah akademis yang sering bikin mahasiswa kesandung nih pas ujian. Jurisprudensi, konvensi, sama doktrin kan? Bener banget. Yuk kita jernihin ke bahasa manusiawi biar gampang diingat. Boleh. Mulai dari jurisprudensi ya. Ini tuh intinya kumpulan putusan-putusan hakim di masa lalu, khusus buat kasus ketatanegaraan yang rumit. Jadi kalau ada kasus serupa besok-besok, Hakim pakai putusan yang lama itu sebagai patokan ya, biar konsisten. nah persis. Terus yang kedua, konvensi ketatanegaraan. Ini bukan aturan tertulis bikinan parlemen loh. Oh ya? Terus apa dong? Ini tuh kebiasaan atau praktik politik tingkat tinggi yang diulang-ulang terus dari masa ke masa, sampai akhirnya diyakini mengikat secara moral. Contoh gampangnya apa tuh? Pidato presiden tiap tanggal 16 Agustus di depan MPR DPR. Gak ada tuh pasal yang ngehukum presiden kalau dia nggak pidato, tapi secara ketatanegaraan itu udah wajib dilakuin. Oh, itu namanya konvensi. Terus yang terakhir, doktrin. Kalau doktrin gini, pas konstitusi lagi buntu tafsirnya, hakim kan bingung cari petunjuk. Mereka bakal noleh ke doktrin. Pendapat ahli gitu bukan sih? Bener banget. Teori atau gagasan dari sarjana hukum terkemuka di dunia. Pendapat mereka itu diakui dan dipakai buat ngebedah masalah di ruang sidang. Oke, penjelasan 3 itu jelas banget sih. Tapi di sinilah aku nemu bagian yang bener-bener bikin kaget pas baca materi HTN ini. Kaget kenapa tuh? Di dokumennya disebutin kalau dari ke-7 sumber hukum tadi, penerapannya itu ternyata tergantung pada keyakinan hakim. Wah,
Ya, sering jadi perdebatan itu. Katanya nggak ada hierarki yang mutlak di antara 7 itu. Hakim bisa milih mana yang paling pas buat dipakai. Buat cabang hukum yang ngerancang negara, ini ganjil dan agak bahaya nggak sih? Kelihatannya gitu ya. Iya kan? Soalnya di pidana tadi kita terikat banget sama asas legalitas yang kaku harus tertulis. Di tingkat fondasi negara yang kekuasaannya gede banget ini malah dibiarin bergantung sama penilaian subjektif hakim konstitusi. Bukannya kebalik ya? Kagetnya kamu itu wajar banget. Ini emang paradoks hukum yang bikin mahasiswa pusing di awal. Kenapa urusan copet harus sekaku itu, tapi urusan nyawa negara malah elastis? Nah itu, kenapa coba? Jawabannya ada di objek yang diaturnya. HTN itu nggak ngurusin kejadian statis di masa lalu kayak pembunuhan kemarin sore. HTN ngurusin organisme raksasa yang terus hidup dan berevolusi. Maksudnya bangsa dan negara gitu ya? Iya, krisis kenegaraan itu kan wujudnya nggak selalu bisa diprediksi sama teks UUD yang dibikin puluhan tahun lalu. Oh iya, benar juga. Coba bayangin skenario krisis gila-gilaan. Revolusi massa, kekosongan kekuasaan gara-gara bencana alam nasional, atau modus curang pemilu yang benar-benar baru dan belum benar kepikiran sama pembuat UUD. Berarti aturannya kosong dong pas kejadian. Nah, kalau di situasi itu hakim konstitusi dipaksa tunduk, mati sama hierarki teks yang kaku, negara bisa deadlock, mandek total. Ujung-ujungnya kolaps dan anarki ya? Tepat. Di masa kritis itulah, fleksibilitas hakim buat narik doktrin, pakai jurisprudensi, atau konvensi, itu berfungsi jadi shock absorber, alias peredam kejut. Wah, keren istilahnya. HTN itu wajib lentur secara mekanis biar bangunan negara nggak patah pas dihantam badai krisis sejarah. Kelenturan itu harga yang dibayar buat mastiin negara tetap hidup ngelindungin warganya. Gila. Jadi, asas legalitas yang kaku di pidana itu buat mastiin aparat nggak jadi preman. Sedangkan fleksibilitas di HTN, mastiin negara nggak bunuh diri pas ada krisis dadakan. Betul sekali. Dua logika yang tabrakan, tapi kerja bareng, nyangga peradaban. Jauh lebih elegan kan daripada sekedar tumpukan teori di buku? Bener banget. Dan sebelum kita tutup eksplorasi malam ini, biar teman-teman bisa balik ngapalin catatannya, ada satu skenario pemikiran pamungkas nih. Sesuatu buat direnungin ya soal sifat hukum ini. Iya, aku selalu siap kalau dikasih tantangan mikir. Gimana tuh skenarionya? Di akhir materi, disebutin kalau hukum internasional itu masuk kategori soft law atau hukum yang lunak. Karena penegakannya bergantung ke diplomasi atau sanksi ekonomi antar negara ya. Nggak kayak hukum nasional yang punya penjara sama polisi sendiri. Benar. Tapi coba bayangin terjadi gesekan ini. Ada kejahatan kemanusiaan luar biasa. Misal genosida domestik di suatu negara. Tekanan internasional nuntut pelakunya dihukum berat karena udah ngelanggar nurani kemanusiaan. Oke, ini pakai soft law ya yang teriaknya. Iya, tapi di saat yang sama, hukum nasional negara itu ketinggalan zaman. Parlemennya belum pernah ngesahin undang-undang yang ngatur genosida di dalam KUHP mereka. Wah, bentrok dong ini. Disinilah letak bentroknya. Asas legalitas nasional yang kaku bilang nggak boleh ngehukum kalau belum ada teksnya. Berhadapan langsung sama tekanan keadilan universal dari internasional. Gile. Pertanyaannya, kalau kamu hakim di persidangan itu, prinsip mana yang bakal kamu menangin? Itu dilema yang brutal banget sih. Emang nggak ada jawaban mudahnya. Kalau hakim milih asas legalitas, berarti dia ngebebasin pelaku genosida cuma gara-gara urusan teksnya belum ada. Tapi kalau dia milih pakai hukum moral internasional, dia ngelanggar fondasi negaranya sendiri kalau aparat nggak boleh ngehukum tanpa teks. Pertarungan sejati antara kepastian hukum sama keadilan universal kan? Ini mah teka-teki gila tanpa jawaban pasti. Itulah keindahan ilmu hukum. Bukan matematika yang jawabannya selalu pasti. Dia nuntut nalar kritis dari kita semua. Setuju banget. Nah, buat kamu yang besok pagi bakal duduk di ruang ujian pengantar ilmu hukum, pas ngadepin soal esai, ingat-ingat lagi gambaran besar yang kita obrolin barusan. Jangan sampai tenggelam cuma gara-gara ngafalin nama pakar ya. Pahami kenapa sistemnya kayak gitu. Bener. Hukum itu tuh cerita panjang gimana umat manusia nyari keseimbangan antara kebebasan pribadi, ketertiban kolektif, dan keadilan. Percaya aja sama logikamu besok. Betul, percaya sama hasil belajarmu, tarik napas panjang, dan yang paling penting, tutup catatanmu sekarang dan tidur. Otak yang lelah tuh nggak bakal bisa ngerangkai esai yang bagus. Semangat buat ujiannya. Semoga sukses nembus ujian akhir besok pagi ya. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.